Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Ivy Aulia Putri. Saya dari Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah insya Allah dari bulan Februari ini hingga bulan Mei ke depan kita akan sering-sering bertemu karena saya sedang melaksanakan PPL di SMA 16 Bandung. Alhamdulillah saya dibimbing oleh Ibu Rini Utami, sehingga akan mengajar atau bertemu dengan anak-anak 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 12 IPA 1 sampai dengan 12 IPA 5. Semoga kita semua bisa saling sama-sama berkenan untuk saling menyemangati dalam belajar. Kita bisa melaksanakan pembelajaran selama 3 bulan ke depan bersama-sama dengan baik, dengan semangat. Jangan lupa jaga kesehatannya dan selalu menjaga pola makan agar terhindar dari virus-virus yang sedang beredar. Terima kasih, sampai bertemu. Semoga kita bisa secepatnya bertemu di sekolah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita berjumpa dengan Ibu Ivi di pematerian mengenai bioteknologi. Kita akan sedikit mengulas secara keseluruhan mengenai materi bioteknologi. Peta konsep yang akan dibahas di bioteknologi ini yaitu tentunya ada pengertian bioteknologi, kemudian bioteknologi konvensional dan modern. Kalian perlu mengetahui perbedaannya antara konvensional dan modern, lalu perbedaan steril dan non-steril. Lalu karena bioteknologi ini menggunakan mikroorganisme, nah apa saja hasil yang dihasilkannya dari penggunaan mikroorganisme ini, yaitu ada makanan, minuman, obat, energi, kemudian enzim dan vitamin, lalu ada jasa di bidang pertambangan, lalu membuat bioplastik, biopestisida, peternakan, dan protein. Kemudian bioteknologi ini juga digunakan untuk kultur jaringan pada tumbuhan, menghasilkan individu yang baru. Lalu cloning pada hewan, cloning ini ada dua, ada cloning embrio dan transfer inti, lalu ada rekayasa genetika. Nah, apa saja rekayasa genetikanya? Ada trafigen, vaksin baru, kemudian organisme transgenik, fusi sel, dan rekombinasi DNA. Lalu ada dimensi juga. Nah, lalu yang pertama ada pengertian bioteknologi. Bioteknologi ini terdiri dari 3 kata, yaitu bio, teknos, dan logos. Bios artinya hidup, teknos artinya penerapan, dan logos artinya ilmu. Sehingga bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk penanganan dan pengolahan bahan mentah organik maupun anorganik dengan bantuan makhluk hidup untuk meningkatkan potensi makhluk hidup serta menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Perlu digarisbawahi bahwa bioteknologi ini menggunakan bantuan makhluk hidup. Adapun teknisnya itu input, proses, dan output. Input itu apa? Bahan bakunya apa? Kemudian sel yang digunakannya, kemudian mikroorganisme yang digunakannya. Lalu prosesnya ada prinsip ilmiah, kerekayasaan genetika, lalu teknologi yang digunakan. Outputnya atau produk yang dihasilkan yaitu ada makhluk hidup, tadi seperti cloning, hewan ternak dan tumbuhan yang bersifat unggul. Lalu ada produk-produk, produk makanan, minuman, obat-obatan, bahan bakar, dan lain-lain. Dan ada jasa. Jasa ini, bioteknologi ini digunakan untuk pengolahan limbah, pemisahan logam, atau pemberantasan hama. Misalkan menggunakan mikroorganisme untuk memberantas hama, menggunakan mikroorganisme untuk pengolahan limbah, seperti itu. Nah, ini yang wajib kalian ketahui yaitu perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Ada munculnya atau waktu keberadaannya. Konvensional ini sudah ada sejak awal peradaban manusia, sedangkan bioteknologi modern itu sudah ada ketika struktur dan fungsi DNA ini ditemukan. Lalu ada cara dari pemanfaatannya. Konvensional ini dimanfaatkan menggunakan langsung hasil yang diproduksi oleh mikroorganisme. Misalkan mikroorganisme ini menghasilkan apa, bisa digunakan secara langsung. Sedangkan bioteknologi modern menggunakan mikroorganisme ini untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik organisme. Jadi untuk menggunakannya, organisme ini digunakan dalam bioteknologi modern ini untuk memicu atau memperbaiki atau meningkatkan kinerja genetik organisme yang lain yang digunakannya, seperti itu. Lalu adapun peralatan dan teknologi yang digunakan, konvensional ini menggunakan peralatan dan metode yang sederhana, sedangkan bioteknologi modern sudah sangat modern, bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ada di pabrik ataupun di mana, seperti itu. Lalu ada proses dan hasilnya. Untuk konvensional, prosesnya hasilnya kurang steril, hasilnya sedikit dan terbatas, juga kualitasnya belum terjamin. Sedangkan steril, bioteknologi modern ini steril, hasilnya banyak dalam waktu yang cepat dan kualitasnya tentu saja terstandarisasi. Pun dengan penggunaan rekayasa, konvensional ini tidak menggunakan rekayasa genetika, sedangkan bioteknologi modern kebanyakan
atau sebagian besar menggunakan rekayasa genetika. Contohnya, bioteknologi konvensional contohnya pembuatan tape, tempe, tuak, roti, yogurt, keju, dan nata de coco. Sedangkan bioteknologi modern contohnya kultur jaringan, transgenik, cloning, dan insulin buatan. Ini merupakan bioteknologi kondisi non-steril dan steril. Untuk non-steril itu proses fermentasi yang dilakukan di ruangan terbuka sehingga memungkinkan adanya kontaminasi. Contohnya, tadi bioteknologi untuk pengolahan limbah, pembuatan pupuk kompos, sedangkan bioteknologi steril yaitu proses fermentasi tanpa adanya kontaminasi dari mikroorganisme lain sehingga membutuhkan alat-alat yang modern. Contohnya pembuatan antibiotik, antibodi, enzim, asam amino, steroid, dan vitamin B12. Berikut ada contoh-contoh makanan, 8 dari sekian banyak dari berbagai macam makanan yang dihasilkan dari proses bioteknologi. Contohnya ada keju yang dihasilkan atau dibuat dibantu oleh mikroorganisme Streptococcus, sedangkan bahan bakunya itu susu sapi. Lalu ada yogurt, mikroorganisme yang digunakannya itu Lactobacillus bulgaricus, bahan bakunya susu. Kemudian ada roti ini menggunakan jamur Saccharomyces cerevisiae, bahan bakunya tepung gandum. Tape juga Saccharomyces cerevisiae, tetapi raginya berbeda, ada ragi roti, ada ragi tape. Lalu kecap menggunakan jamur Aspergillus wenti, nata de coco menggunakan Acetobacter pseudomonas. Itu dari 8 dari berbagai macam ya. Lalu ini proses pembuatan keju. Ketika nanti apabila kita bertemu di Google Meet atau misalkan kita bertemu di kelas, nanti akan ibu tampilkan video pembuatan keju. Ini mungkin sedikit bagan atau poster. Nah, ini gambar-gambarnya dari makanan dan minuman yang dihasilkan dari bioteknologi. Ada juga kimchi juga merupakan hasil dari fermentasi. Nah, ini mikroorganisme penghasil protein. Protein sel tunggal atau single cell protein adalah bahan makanan berkadar protein tinggi yang berasal dari mikroorganisme. Penghasilnya ada ganggang, jamur, dan bakteri. Contoh ganggangnya itu spirulina, chlorella, scenedesmus. Ada juga jamur, Saccharomyces cerevisiae, candida, dan Pecilomyces. Sedangkan bakteri yaitu Methylopilus methylotropus. Ini contoh gambar ganggangnya. Ini contoh mikroorganisme penghasil zat-zat organik, enzim, dan vitamin. Produknya ada asam amino, dihasilkan dari Corynebacterium glutamicum. Pemanfaatannya untuk pembuatan penyedap rasa. Ada juga penghasil vitamin B12. Mikroorganismenya itu Pseudomonas nitrificans untuk suplemen kesehatan. Dimanfaatkan sebagai suplemen kesehatan. Bahan bakunya ya. Ini juga ada mikroorganisme penghasil obat. 5 dari berbagai macam mikroorganisme penghasil obat. Contohnya ada Penicillium notatum, menghasilkan antibiotik penisilin. Kegunaan penisilin ini untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman. Lalu ada mikroorganisme Cephalosporium, menghasilkan antibiotik cephalosporin. Kegunaannya menghambat kerja penisilin. Dan 3 lainnya. Lalu ada juga vaksin. Ini vaksin yang sedang marak sekarang ya. Mikroorganisme atau bagian mikroorganisme yang telah dilemahkan untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Jadi vaksin ini memang menggunakan mikroorganisme kemudian dilemahkan untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Jadi dia dilemahkan kemudian diberikan bahan yang lain untuk bisa ketika dimasukkan ke tubuh kita bisa memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Lalu yang ketiga ada penghasil interferon. Interferon ini senyawa glikoprotein yang disekresikan oleh sel hewan vertebrata akibat rangsangan biologis atau senyawa-senyawa tertentu. Jadi bisa menghasilkan senyawa glikoprotein. Nah, adapun mikroorganisme penghasil energi, yaitu yang pertama menghasilkan bahan bakar alkohol, kemudian gas etana, lalu gas hidrogen. Nah, bahan bakar alkohol ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar bensin pada tahun 1890. Diperoleh dari hasil fermentasi substrat gula, tebu, pati, selulosa, atau jagung dengan bakteri. Bakterinya itu Zimomonas mobilis, Clostridium thermocellum, Thermoanerobacter ethanolicus, dan Camir mutan. Lalu pemanfaatan gas metana ini digunakan untuk sumber energi yang dihasilkan oleh mikroorganisme dalam medium kotoran ternak. Jadi dibuatnya di kotoran ternak. Mikroorganisme yang digunakannya itu Methanobacterium, Methanohalobium. Pokoknya metano dia bisa menghasilkan gas metana. Lalu ada energi dari gas hidrogen, digunakan sebagai bahan bakar karena sifatnya mudah terbakar. Mikroorganisme yang digunakan yaitu Chlorella pyrenoidosa dan Clostridium butyricum. Ada juga mikroorganisme
pembasmi hama tanaman, ya ini membuat biopestisida. Contohnya biopestisida senyawa delta endotoksin menggunakan mikroorganisme Bacillus thuringiensis untuk membunuh hama seperti ulat dan ngengat. Kemudian ada juga bioinsektisida bakulovirus menggunakan bakulovirus untuk memberantas hama tanaman budidaya, dan ada juga bakteri minuses menggunakan Pseudomonas syringae untuk mendesak pertumbuhan bakteri tanpa merusak jaringan tumbuhan. Ini 3 juga dari berbagai macam mikroorganisme yang digunakan untuk bisa menghasilkan biopestisida. Ada juga pemanfaatan mikroorganisme ini dalam bidang peternakan. Bagaimana caranya? Di bidang peternakan ini mikroorganisme dibuat untuk digunakan untuk menghasilkan enzim. Kemudian nanti enzimnya disuntikan ke hewan-hewan ternak. Contohnya hormon yang dihasilkan oleh Escherichia coli untuk merangsang pertumbuhan hewan ternak sehingga produksi daging dan susunya dapat ditingkatkan atau dapat menjadi banyak gitu produksi daging dan susunya. Disuntikan hormon yang dihasilkan oleh bakteri E. coli ini, namanya bovine growth hormone. Sedangkan ada juga hormon yang dihasilkan yaitu epidermal growth factor, hormon yang dapat mempercepat pertumbuhan rambut domba penghasil wool. Agar misalkan pengrajin-pengrajin wool di luar negeri ini menyuntikkan hormon EGF ini dari mikroorganisme agar pertumbuhan rambut dombanya cepat, bisa menghasilkan wool lagi, seperti itu. Lalu ini juga ada mikroorganisme pengolah limbah atau bioremediasi, mikroorganisme pembersih limbah minyak, yaitu bakteri Pseudomonas putida dan jamur Cladosporium resinae. Ini yang digunakan untuk mengolah limbah. Ada juga ini mikroorganisme untuk menghasilkan bioplastik, contohnya Alsaligenes Atropus dan jamur Aerobasidium fululans. Ini juga mikroorganisme yang digunakan jasanya untuk dalam teknik pemisahan logam dari bijinya. Jadi kan tentu saja pemisahan logam dari bijinya ini menggunakan teknologi-teknologi. Nah, bakteri ini digunakan juga untuk bisa memisahkan logam dari bijinya. Lalu ada kultur jaringan pada tumbuhan. Nah, kultur jaringan ini adalah salah satu cara perbanyakan tanaman secara vegetatif berdasarkan sifat totipotensi, yaitu kemampuan setiap sel untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Nah, prinsipnya kultur jaringan ini dia memotong jaringan tumbuhan, kemudian ditanamkan di lingkungan yang baru tetapi sama dengan lingkungan induk sebelumnya. Nah, lingkungan yang baru ini harus bersifat steril agar tidak terkontaminasi dari mikroorganisme lain. Karena jika terkontaminasi oleh mikroorganisme lain, maka nutrisi yang ada dalam lingkungan tersebut bisa berebut atau berkompetisi antara mikroorganisme yang mengganggu dengan tanaman yang sedang ditanam. Jadi nanti tanamannya tidak akan bagus pertumbuhannya. Nah, jika berhasil, kultur jaringan ini bisa menghasilkan individu baru yang sempurna. Adapun cloning pada hewan, yang pertama ada cloning embrio, usaha untuk menghasilkan individu baru dengan sifat secara genetik sama dengan kedua induknya tanpa melalui perkawinan secara alamiah. Contohnya yaitu yang sedang marak di kalangan para artis ya, atau orang-orang yang memiliki rezeki lebih, sedangkan misalkan dia belum memiliki momongan. Nah, banyak yang menggunakan teknologi bayi tabung. Bayi tabung ini bukan bayi dalam tabung, tetapi peleburan atau fertilisasi antara sperma dengan ovumnya terjadi di luar rahim. Misalkan seperti ini, contohnya ada di petri dish, di kultur. Sperma dari laki-laki diambil, dari calon papa diambil, kemudian ovum dari calon mama diambil, lalu dileburkan di laboratorium. Kemudian ketika sudah bertumbuh, membelah. Nah, jika sudah misalkan seperti bentuknya seperti gastrula seperti ini, nanti akan ditempelkan ke dalam rahim calon ibunya. Nah, apabila dia bisa mampu menempel, maka bisa terjadi kehamilan. Jika dia tidak cocok atau tidak mampu untuk bertahan hidup, maka dia akan meluruh lagi, jadi bayi tabungnya gagal. Seperti itu. Dalam agama Islam ini bayi tabung dua, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ya boleh saja asal sperma dan ovum berasal dari pasangan yang halal dan sudah menikah. Kemudian ovumnya
dan spermanya memang benar-benar berasal dari calon mama dan calon papanya, bukan dari sperma atau orang lain atau ovum orang lain seperti itu. Lalu ada cloning pada hewan, cloning transfer inti yang kedua. Transplantasi inti ini dicoba oleh ilmuwan pada domba. Cloning transfer inti ini menggunakan teknik pemindahan inti dari sel donor ke sel yang lain agar diperoleh individu yang sama sifatnya dengan inti sel donor. Nah, ada donor sitoplasma dan ada donor nukleus. Nanti digabungkan lagi di luar rahim, kemudian ketika bertumbuh membelah menjadi blastosit. Setelah menjadi blastosit, ditempelkan juga atau dimasukkan kembali ke rahim domba betinanya, sehingga pada percobaan itu menghasilkan domba yang baru, yaitu domba Dolly. Tapi cloning transfer inti ini tidak bisa digunakan di manusia. Lalu ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini suatu usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru sesuai dengan yang diinginkan. Misalnya kita mau merekayasa buah yang tadinya buahnya besar kemudian rasanya dingin dengan buah yang kecil tapi rasanya manis. Jika digabungkan bisa saja menghasilkan buah yang besar kemudian rasanya manis. Ada juga rekayasa genetika semangka tanpa biji, kemudian jeruk tanpa biji ada juga. Nah, sudah marak yang seperti itu. Lalu ada yang pertama ada fusi sel dengan teknologi hibridoma. Hibridoma ini adalah penyatuan fusi dari dua sel yang berasal dari organisme yang sama ataupun berbeda menghasilkan sel yang mengandung campuran gen dari kedua sel tersebut. Contohnya pembuatan antibodi monoklonal dari gabungan sel limfosit dan sel kanker. Ini pembuatan antibodinya dari sel limfosit dan sel kanker. Ada pula rekayasa genetika berupa rekombinasi DNA. Nah, ada berbagai macam ya. Ada metode untuk memperoleh gen. Metodenya juga berbeda, bermacam-macam. Ada tembak langsung, ada transkripsi balik, atau metode sintesis gen. Kemudian ada rekombinasi DNA dengan enzim pemotong dan penyambung DNA. Enzim pemotong ini adalah enzim retriksi endonuklease. Ada juga dengan sel wadah, sel yang menerima rekombinan. Umumnya menggunakan Escherichia coli dan vektor pembawa gen, sering menggunakan plasmid yaitu rangkaian DNA non-kromosom yang berbentuk sirkuler. Ini bisa rekombinasi DNA dengan berbagai cara ini. Lalu ini caranya akan dijelaskan nanti saja. Ada pula pemanfaatan rekayasa genetika yaitu terapi gen. Terapi gen ini usaha perbaikan kelainan genetik dengan memperbaiki susunan basa nitrogen yang ada pada rantai DNA. Jika misalkan ada terdeteksi kelainan genetik, jika ingin dirubah atau diperbaiki menggunakan, yaitu bisa menggunakan terapi gen ini yang diperbaikinya basa nitrogen pada susunan rantai DNA kita atau DNA gen. Kemudian ada pembuatan vaksin baru. Vaksin baru ini yaitu vaksin subunit, salah satu vaksin baru yang diproduksi dari rekayasa genetika yang dibuat dari bagian tertentu mikroorganisme yang imunogenik atau mampu menimbulkan respon imunitas tubuh secara alamiah. Nah, jadi diambil bagian mikroorganisme yang imunogeniknya, lalu nanti dibuat vaksin. Ada juga pembuatan organisme transgenik, tanaman transgenik yaitu rekayasa genetika dengan sistem penggabungan gen. Nah, tanaman transgenik ini penggabungan gen, misalkan gen jagung kuning dengan jagung merah nanti digabungkan nanti akan bisa berwarna seperti itu, seperti yang pada gambar seperti ini. Ini penggabungan, sedangkan pada hewan transgeniknya itu sisipan gen. Beda antara menggabungkan dengan menyisipkan. Menggabungkan itu dari dua menjadi satu, sedangkan sisipan itu misalkan diambil salah satu DNA-nya atau gennya kemudian disisipkan di rantai susunan basa nitrogennya atau asam aminonya. Dapat dilakukan dengan dua metode yaitu pronuclear microinjection dan embryonic stem. Ini ada bagannya organisme transgenik. Selain dampak positif menghasilkan berbagai produk dan jasa ataupun lainnya, bioteknologi ini juga bisa menghasilkan dampak negatif. Nah, dari yang sudah dijelaskan tadi, kesimpulannya atau intinya, prinsip bioteknologi ini tadi yang digarisbawahi yaitu menggunakan makhluk hidup. Kenapa menggunakan makhluk hidup? Karena makhluk hidup ini mudah berkembang biak, kemudian mudah diperoleh, kemudian mudah diubah sesuai keinginan melalui rekayasa genetika yang tadi, dan mampu bertahan hidup di lingkungan yang minim nutrisi. Misalkan mikroorganisme ini kan jika lingkungannya tidak sesuai ataupun misalkan ada gangguan, dia tidak langsung mati, tetapi dia bisa bertahan hidup dulu, minim nutrisi tadi, dan jika diberikan nutrisi lagi dia bisa hidup lagi, kemudian mudah diperoleh. Dengan kita membuka atau misalkan kita keluar ada angin, bisa saja dia mengandung mikroorganisme
bisa saja yang bersifat patogen ataupun mikroorganisme lain, maka mikroorganisme ini mudah diperoleh seperti itu dan mudah berkembang biak dengan cepat tadi ya. Nah, kenapa bioteknologi ini dikembangkan? Karena ya supaya ada regenerasi suatu produk yang bersifat unggul. Seperti itu. Mungkin itu saja ulasan materi secara singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa membaca lagi baik materi yang sudah dipelajari ataupun yang belum dipelajari. Semangat lagi belajarnya. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.